Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys. Video kali ini aku Gary, nggak sendiri. Penasaran? Selamat datang di podcast 2721, Angkatan 27, Kelompok 2, Grup 1, Latsar CPNS Kementerian Pertanian Gelombang 3. Nah, kali ini aku bareng sama narasumber-narasumber hebat loh. Tema besar yang akan kami bahas yaitu tentang bela negara. Nah, masih ingat kan apa itu bela negara? Ya, betul. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijawai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dengan adanya tamu-tamu saya hari ini, kita akan ngebahas perspektif bela negara sesuai dengan profesi tamu-tamu saya. Langsung aja kita ketemu sama Bapak Iwan Sastrawijaya. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli pertama yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halo Pak Iwan, apa kabar? Baik, Bapak. Baik, lanjut ke tamu saya berikutnya nih. Ada Bapak Samsidin Kotapa. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli pertama yang bertugas di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halo Pak Sam, sehat Pak Sam? Puji syukur sehat, Pak. Siap. Keren-keren kan tamu-tamu saya? Tanpa panjang lebar, yuk kita diskusi tentang beberapa topik hangat yang berkaitan dengan bela negara. Kita ke tamu saya pertama dulu ya. Halo Pak Iwan, boleh nggak nih dijelasin sekarang Pak Iwan bertugas di daerah mana sebagai penyuluh pertanian? Oh, baik, Bapak. Jadi, saya bertugas di Desa Tesi Ayopanu, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Baik Pak. Nah, karena kita ada topik tentang cinta tanah air nih Pak, saya penasaran konsep ini dalam bela negara itu seperti apa ya Pak? Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia. Tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Tanah air yang kaya akan sumber daya alam, indah, dan membanggakan sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Dari cinta tanah airlah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Boleh dikasih contoh nggak nih Pak? Contoh realnya itu seperti apa? Jadi, cinta tanah air mudahnya itu seperti menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Contohnya kita kita bisa melakukan adalah seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan halaman rumah dari sampah dan rerumputan yang ada. Baik, berarti bisa kita mulai dari lingkungan terdekat kita ya Pak. Nah, berikutnya kalau kita kaitkan antara cinta tanah air dan peran Bapak sebagai ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu seperti apa ya, Pak? Saya coba mengambil salah satu peran ASN dalam undang-undang tersebut, yaitu pada poin pelaksanaan kebijakan publik. Peran ini fokus pada bagaimana ASN menerjemahkan aturan tertulis menjadi tindakan nyata di lapangan. Contohnya, seorang penyuluh lapangan yang secara disiplin menerapkan jadwal tanam serempak di seluruh wilayah sesuai instruksi dinas untuk memutus siklus hama. Meskipun meskipun harus memberikan pemahaman ekstra kepada petani yang ingin menanam lebih awal. Oke, saya juga penasaran nih Pak, kira-kira kalau dikaitkan dengan tugas dan fungsi Bapak sebagai penyuluh pertanian sesuai dengan Permentan nomor 9 tahun 2023 yang dikaitkan dengan cinta tanah air nih bagaimana ya Pak? Ya, tugas dan fungsi penyuluh pertanian yang berkaitan dengan cinta tanah air, saya coba ambil dari tugas yaitu menyusun data dan potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Jadi, langkah awal saya sebelum melakukan penyuluhan, saya harus mengidentifikasi potensi yang ada di wilayah binaan saya. Berdasarkan fakta lapangan, wilayah binaan saya berfokus pada komoditas jagung. Kemudian
Saya bersama kelompok tani membahas kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan usaha tani jagung yang nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani. Baik, Pak Iwan. Mulia sekali ya tugas dan fungsi dari penyuluh pertanian ini. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Iwan. Sama-sama, Bapak. Oke, kita geser, kita lanjut ke pemateri berikutnya. Halo Pak Sen, kita kenalan dulu boleh ya? Jelaskan nih, Pak Sen saat ini tugas di daerah mana nih? Baik Pak, terima kasih. Saya penyuluh pertanian yang bertugas di Desa Kerera Jangga, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran ke Sumba Timur bisa nih hubungi Pak Sem. Oke, Pak Sem, gimana? Eh, Tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Iwan. Sekarang saya ingin mendengar penjelasan dari Pak Sem nih untuk topik saya berikutnya yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Menurut Bapak, bagaimana konsep tersebut, Pak? Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kesadaran bela negara. Ah, Kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Bangsa yang majemuk, bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya bukan karena belas kasihan atau pengakuan dari bangsa-bangsa penjajah, namun direbut dengan segala pengorbanan seluruh rakyat, mulai dari pengorbanan harta hingga pengorbanan jiwa dan raga. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara akan mendorong pada tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Kepentingan pribadi, kelompok atau golongan harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, bangsa dan negara ini akan terus berjalan menuju cita-cita dan tujuan nasional. Wah, mantap sekali nih penjelasannya. Nah, jika dikaitkan dengan peran Bapak nih sebagai ASN, sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, bagaimana ya, Pak? Saya akan coba ambil poinnya, Pak. Pada peran ASN sebagai tarekat dan pemersatu bangsa, peran ini bersifat menjaga stabilitas sosial dan integritas negara, terutama di tengah keberagaman. Contohnya, seorang ASN yang bertugas di wilayah dengan keberagaman suku dan agama, tetap memberikan pelayanan yang adil kepada semua warga tanpa diskriminasi, serta tidak ikut serta dalam menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Oke, jelas Baik, sekali kan nih teman-teman kalau topik kesadaran berbangsa dan bernegara ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi Bapak nih sebagai penyuluh pertanian berdasarkan Permentan Nomor 9 Tahun 2023 itu seperti apa ya, Pak? baik Pak. Saya coba menjelaskan dengan tugas saya sebagai penyuluh pertanian. Saya melaksanakan diseminasi informasi pertanian baik teknis, sosial, ekonomi kepada pelaku utama yakni petani. Kegiatan yang saya lakukan di desa adalah menyiapkan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani yang kemudian dilakukan penyuluhan secara berkelompok. Hal ini dilakukan tanpa pandang ras, suku, dan status sosial masyarakat. Saya juga berkolaborasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat agar kegiatan penyuluhan berjalan dengan optimal dan menghormati budaya setempat. Wah, ternyata seru banget ya Pak penerapannya di lapangan. Terima kasih atas penjelasannya Pak Sen. Ya, kembali kasih Pak. Oke, teman-teman gak kerasa nih, ternyata kita udah di penghujung acara. Nah, sebelum Gary pamit atau Gary tutup, boleh nggak nih terakhir saya minta closing statement dari tamu-tamu hebat saya ini. Kita mulai dari Pak Iwan, boleh Pak Iwan? Boleh, Bapak. Jadi, closing statement dari saya yaitu nasionalisme itu bukan beban, itu identitas. Jadilah terbaik dirimu, karena kemajuan Indonesia dimulai dari kemajuan kamu. Proud to be Indonesia, ready to change the world. Mantap, keren Pak. Kalau dari Pak Sam sendiri nih, kira-kira ada yang mau disampaikan seperti apa Pak? Monggo. Nah, dari saya ada Pak. Nasionalisme bukan tentang masa lalu, tapi tentang apa yang kamu lakuin hari ini untuk masa depan. Bangga jadi Indonesia, berani berkarya untuk dunia. Saya Samsidin dan saya bangga jadi bagian dari solusi bangsa ini.
Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, keren, 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 keren semua. Mantap, mantap. Terima kasih nih kepada semua narasumber hebat-hebat saya. Pesan terakhir dari saya yaitu generasi muda tidak hanya mewarisi negeri ini, kita juga ikut membentuk negara di kemudian hari. Bermula dari langkah kecil, kita menjaga negeri, kelak menjadi tabungan kita di masa nanti. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pantun, Aura kasih pergi ke pantai. Terima kasih dan bye-bye. Dah. Belum,